Selamat sore, Mas Angga. Kedengaran nggak Sehat, suaranya? Dokter. Sehat, Mas Angga sehat? Sama. Jadi Aman. teman-teman dokter Kiki ini dulu udah sering ya. Dulu udah Ya, sering banget. Tapi karena apa ya? Kemarin itu juga mungkin kan kita lagi fokusnya nih fokus yang kayak Suba, Utsu segala macam ya untuk fungsi masing-masing. Tapi kita lagi nggak di apa ya dok ya bilangnya? Lagi nggak dibombardir lagi tentang yang kulit-kulit gitu Hmm, ya dok ya. ya, ya, ya. Dan Makanya hari apalagi ini kan kita mau, dan apalagi ya, kemarin itu kan Sensei Suruh juga kita udah terakhir batch terakhir ya. Jadi kita mau ganti nanti ada Sensei Suruh baru dan lain-lainnya juga. Suba juga ada yang baru, Sensei juga ada yang baru. Utsu juga pasti nanti ada yang baru lagi gitu ya. ya. Oke, kalau gitu Nah, silakan dok waktu dan tempat saya persilakan untuk dokter mulai materi. Monggo dok. oke. Selamat sore, teman-teman. Maaf, Mas Angga, nanti slide-nya dari Mas Angga ya. Iya, Halo? slide-nya ada. Oke, oke, oke. Baik, teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, buat teman-teman yang belum kenal dengan saya, nama saya Dr. Sukri Siaidian, biasa dipanggil dengan Dr. Kiki. Saya berpraktisi di estetika dan kecantikan kulit. Kemudian kali ini kita akan melihat perspektif dari perspektif yang berbeda. Nah, kenapa ini penting juga buat teman-teman bukan hanya untuk kesehatan, tetapi juga menurut saya ini untuk bisnis. Jadi kita bergerak di bidang produk kesehatan, bagaimana appearance kita itu juga menentukan dari tingkat trust atau kepercayaan orang lain. Nah, kita akan lihat kalau selama ini kulitnya, orang bicara tentang kulit biasanya tentang muka aja. Nah, sebenarnya nggak lebih dari itu karena banyak sekali fungsi dari kulit ini dan kita akan paparkan uh, berikut ini. Oke, Mas Angga, silakan. Oke, lanjut tas. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, teman-teman, kita akan bicara nutrisi untuk kulit sehat ya. Nutrisi untuk kulit sehat. Nah, sebenarnya kalau untuk yang kulit sehat itu, kenapa sih kulit itu harus dirawat gitu? Ini bukan hanya untuk wajah dan apa namanya wajah dan untuk hanya untuk wajah ya, tetapi juga untuk dari kulit ke seluruh tubuh. Karena nanti kita lihat next kulit slide selanjutnya, Mas Angga. Nah, kulit itu sebenarnya organ terbesar di dalam tubuh manusia. Nah, selama ini kita hanya memperdulikan kesehatan organ kita yang di dalam tubuh ya. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kulit ini adalah organ terbesar dari yang ada di tubuh manusia. Ketebalannya itu sekitar 2 mm ya. Yang paling tebal itu ada di punggung atau telapak kaki, kemudian yang paling tipis itu ada di kelopak mata. Kemudian 16% dari keseluruhan massa tubuh ini disusun oleh kulit. Lalu kulit orang dewasa itu memiliki berat kurang lebih 3,6 kg dan kalau direntangkan luasnya itu sekitar 2 meter persegi. Nah, memiliki 3 lapisan, kemudian kulit itu akan beregenerasi setiap 28 hari sekali. Ya. Nah, ada satu lagi yang unik mengenai kulit ini, dia setiap menit 30.000 sampai dengan 40.000 sel kulit mati itu terlepas ya. Jadi kalau selama ini teman-teman itu bicara tentang kulit itu hanya appearance, hanya di penampilan di wajah, mulai sekarang kita perhatikan bahwa karena kulit ini adalah organ terbesar yang juga berhak mendapatkan perhatian dari kita karena nantinya di kulit ini juga merupakan indikator uh, kelainan dari yang terjadi di dalam tubuh kita itu bisa pertama kali itu sebagai indikatornya itu muncul di kulit. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, jadi kalau kita bicara kulit itu, secara umum kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Yang ada namanya dermis, mungkin teman-teman sudah sering mendengar ini, ada namanya epidermis, yaitu kulit terluar, di mana lapisan skin barrier atau pelindung kulit itu terdapat pada lapisan terluar dari epidermis. Kemudian ada yang namanya dermis, itu lapisan tengah. Di sini tersusun dari kolagen dan elastin yang merupakan jaringan penunjang pada kulit. Pada jaringan dermal ini juga, dermis ini terdapat pembuluh darah dan saraf. Kemudian di bawahnya uh, lapisan dari dermis ini ada namanya hipodermis yang mengandung sel-sel lemak. Kemudian kemudian di bawah hipodermis ini ada otot
Oke, ini secara keseluruhan uh, apa namanya uh, lapisan struktur atau anatomi dari tubuh. Nah, sementara nanti yang membedakannya apa? Nah, kulit wajah dan kulit tubuh itu secara struktur itu secara general itu hampir sama. Tetapi nanti yang membedakannya adalah kulit wajah itu lebih tipis, kemudian itu dia mengandung kelenjar minyak lebih banyak, dan kulit wajah itu lebih sensitif dibanding daripada kulit tubuh. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, ini dia. Kenapa tadi kita harus bicara betapa pentingnya kita menjaga kesehatan kulit? Karena fungsi kulit itu banyak sekali. Yang pertama itu adalah di mana kalau kita tidak menjaga kesehatan kulit kita secara keseluruhan, fungsi yang delapan ini mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Yang pertama itu adalah sensation. Ya, sensation ini pada fungsi ini kulit berfungsi sebagai indera peraba ya. Indera peraba karena kulit mengandung syarat-syarat tertentu yang dapat merasakan perubahan dari lingkungan, misalnya panas, dingin, tekanan maupun sakit. Nah, kemudian yang kedua, heat regulation. Ya. Nah, ini fungsi ini juga sangat penting karena heat regulation ini akan menjaga bagaimana organ-organ di dalam tubuh kita itu berfungsi dengan baik. Kalau kita nggak menjaga kulit, maka fungsi ini tidak berjalan dengan baik, dan ini akan mempengaruhi efeknya pada organ-organ dalam tubuh. Nah, hydrobolation ini tubuh itu menjaga kulit itu menjaga suhu tubuh itu dalam suhu kondisi yang normal ya kurang lebih sekitar 37 derajat karena dia mempunyai kemampuan dengan cara untuk misalnya melebarkan pembuluh darah jika suhunya terlalu panas ataupun mengecilkan pembuluh darah jika suhunya terlalu dingin. Kemudian uh, evaporasi atau penguapan keringat juga menjaga melalui kulit juga menjaga suhu tubuh dalam kondisi yang stabil. Nah, ada lagi lapisan lemak pada tubuh ya, pada kulit, maaf, pada kulit itu menjaga tubuh dari kondisi suhu ekstrim yang rendah. Oke, fungsi selanjutnya itu penyerapan. Nah, fungsi penyerapan ini ada beberapa zat-zat tertentu yang dapat diserapkan melalui kulit untuk tujuan tertentu. Jadi misalnya contohnya obat pereda rasa sakit. Saat ini ada yang namanya kalau dia penyerapan bahan-bahan obat itu melalui kulit disebutnya transdermal. Nah, misalnya obat-obat yang diserapkan melalui kulit atau transdermal itu antara lain adalah painkiller atau pengurang rasa sakit. Kemudian fungsi selanjutnya adalah protection. Nah, protection ini juga salah satu yang penting karena kulit adalah perlindungan terluar dari bakteri maupun infeksi bakteri maupun bahan-bahan kimia berbahaya dari luar tubuh. Nah, jadi di lapisan kulit terluar itu ada namanya acid mantle. Acid mantle itu dia menjaga pH kulit itu dalam kondisi yang normal, ya, yang normal sesuai dengan pH kulit, ya, kurang lebih sekitar 5,2 sampai dengan 5,7. Nah, apa gunanya pH ini? Karena dalam pH yang kondisinya normal ini, flora normal pada kulit itu dapat tumbuh dan juga kalau pH-nya stabil, bakteri maupun virus, maaf, dia tidak akan mudah untuk tumbuh. Ya, bakteri maupun jamur itu tidak mudah untuk tumbuh. Jadi kalau pH kulit kita itu normal, uh, jadi dia dapat menjaga agar bakteri dan jamur itu tidak mudah tumbuh. Jadi kalau teman-teman ada yang gampang misalnya terinfeksi kulit atau atau gangguan jamur, nah salah satu pemicunya tadi adalah pH kulitnya itu terganggu ya, terganggu bisa dari penggunaan sabun sehari-hari ataupun dari bahan-bahan perawatan lainnya yang kurang tepat atau tidak atau dan merusak pH kulit. Nah, kemudian lapisan teratas dari epidermis itu sendiri dia berfungsi sebagai filter terhadap bakteri, ya. Nah, jadi ini kulit itu adalah pintu masuknya bakteri dan infeksi. Makanya kenapa kenapa kita harus menjaga kesehatan kulit terluar ini. Nah, misalnya kalau saat ini misalnya ada infeksi pada organ dalam tubuh kita, bisa jadi port entry-nya atau jalan masuknya itu adalah dari kerusakan yang terjadi pada kulit.
ya. Nah, selain itu, melanin atau zat pewarna pada kulit itu sebenarnya ada fungsinya, bukan hanya memberi warna pada kulit, ya, tetapi dia melindungi atau memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh sinar UV, ya, radiasi sinar UV. Nah, kemudian fungsi selanjutnya itu ekskresi. Nah, fungsi ekskresi ini memang fungsi yang sedikit minor dari kulit, tetapi misalnya bahan-bahan yang lebih atau toksin yang tidak diperlukan oleh tubuh bisa dikeluarkan melalui keringat, melalui kulit, ya, seperti lactic acid, urea, dan garam-garam tertentu yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Nah, fungsi selanjutnya adalah secretion. Nah, secretion di sini adalah kulit memiliki kelenjar minyak yang berfungsi untuk melumasi dan juga untuk menjaga kelembapan pada kulit. Dan ini sekali lagi kita tidak hanya bicara tentang wajah, tetapi juga kulit secara keseluruhan. Ya, teman-teman pasti mungkin mengalami banyak, oh kulitnya kering, padahal tidak ada gangguan apa-apa. Seperti itu, kemudian artinya bisa jadi fungsi ini yang terganggu, ya, kelembapan pada kulitnya tidak berjalan secara normal sesuai fungsinya, atau memang ada kerusakan kelembapan yang penyebabnya itu banyak, ya, bisa karena kebiasaan kita, bisa karena produk perawatan yang kita gunakan, atau bahkan misalnya uh, contoh kecilnya aja, misalnya sabun yang kita gunakan terlalu membuat kering di wajah, terlalu mengikis kelembapan, maaf, terlalu mengikis kelembapan pada kulit. Seperti itu, ini bisa jadi salah satu pemicunya. Kemudian fungsi selanjutnya itu adalah produksi vitamin D. Jadi kulit dengan bantuan sinar matahari dia merupakan tempat pembentukan vitamin D, tetapi memang tetap harus kita butuhkan asupan vitamin D dari luar, dari termasuk dari makanan maupun suplemen untuk menjaga kebutuhan vitamin ini tetap tercukupi. Nah, fungsi selanjutnya baru appearance. Nah, appearance inilah yang sering hanya ini yang dipedulikan biasanya. Fungsi fungsi appearance atau penampilan ini yang diperlukan karena biasanya dia karena pada umumnya appearance yang dilihat itu di wajah, jadi yang hanya diperhatikan oleh orang-orang kita kebanyakan itu adalah fungsi yang ini, sementara fungsi yang lainnya itu tidak dipedulikan atau kurang dipedulikan, padahal fungsinya cukup signifikan untuk metabolisme tubuh secara keseluruhan. Ya, nah ini adalah beberapa 8 fungsi kulit yang harus kita perhatikan. That's why alasannya mengapa kita harus jaga penampilan kulit kita, kesehatan kulit kita secara keseluruhan, bukan hanya bukan hanya dari kesehatan kulit wajah. Oke, next slide, Mas Angga. Oke, nah ini seperti yang saya sebutkan tadi bahwa perbedaan secara umumnya itu adalah dari ketebalannya, kemudian kulit tubuh itu lebih tebal daripada kulit wajah, kemudian sensitivitasnya itu kulit wajah lebih sensitif, kemudian kelenjar minyaknya lebih banyak di wajah, makanya nanti perlakuannya untuk wajah dan tubuh itu sedikit berbeda, tetapi secara general dia hampir sama. Oke, next slide, Mas Angga. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, kenapa kita harus menjaga kesehatan kulit kita, karena kulit itu bisa menjadi indikator dari kelainan yang ada di dalam tubuh, ya. Misalnya terjadi kelainan organ di dalam tubuh atau kelainan fungsi organ di dalam tubuh, tetapi manifestasinya muncul di kulit. Kalau selama ini kita tidak pernah memperhatikan kesehatan kulit kita, artinya kita jarang merawat kulit kita, maka fungsi ini juga indikator ini juga pada kulit kita mungkin tidak akan kita akan terlewatkan, ya. Misalnya contohnya saja, misalnya gini, ada penebalan pada kulit, pada lipatan, misalnya pada daerah leher dan lipatan-lipatan lainnya itu kulitnya menebal, warnanya hitam. Nah, ini padahal kalau kita lihat ini kenapa ya? Misalnya kalau kita tidak merawat kulit selama ini, mungkin kita tidak nge atau kita tidak alert. Bahkan mungkin selama ini karena kita tidak pernah merawat, kita tidak alert. Padahal ini merupakan salah satu tanda dari diabetes mellitus, ya. Nah, diabetes mellitus itu kan kelainan fungsi organ dalam, tetapi bisa manifestasinya atau sebagai indikator kalau sebutnya itu bisa muncul di kulit. Nah, kemudian yang kedua itu scaly skin. Scaly skin ini kulitnya itu menjadi tipis, kemudian kering dan gampang bersisik, ya. Kalau kita goreng gitu, dia gampang bersisik. Nah, ini salah satu manifestasi dari kelainan organ dalam, yaitu hipotiroid, ya, kekurangan hormon tiroid. Nah,
Kemudian ada lagi yang namanya spider navy. Ya, spider navy ini muncul di kulit, dia kayak jaring laba-laba, ya. Pembuluh-pembuluh darahnya itu muncul ke permukaan, uh, pembuluh darah kapiler, kemudian dia membentuk seperti penampakannya seperti jaring laba-laba. Ini adalah salah satu tanda dari hiperdisease atau penyakit-penyakit pada hati. Oke, next slide Mas Angga. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini pada orang-orang yang menderita hepatitis C itu di kulitnya muncul lichen planus namanya. Dia dia seperti ruam-ruam dan bercak-bercak ya, dan ruam-ruam dan bercak-bercak bentuknya seperti benjolan-benjolan, bentolan-bentolan kecil ya biasanya pada area tangan. Nah, ini juga salah satu penanda dari hepatitis C ya. Nah, kemudian ada lagi namanya dermatomyositis. Nah, ini bentuknya ruam, kemudian munculnya sangat cepat tiba-tiba. Nah, biasanya misalnya contohnya pada slide ini dia di daerah dada, ya di daerah dada. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, pasien yang bersangkutan itu menderita kanker usus, ya. Nah, satu lagi ini yang paling sering saya temukan namanya santelesma, ya. Jadi dia itu kayak bebek ya, atau itik ya, ada lemak di matanya gitu. Nah, ada lemak di matanya. Nah, ini sering sekali muncul dan pengalaman saya kalau ini diambil saja, misalnya ini diambil, diangkat, ini tidak menyelesaikan masalah. Karena bisa saja nanti dia tumbuh lebih besar lagi, lebih menonjol, warnanya lebih terang lagi, dan bekasnya susah hilang. Nah, sebenarnya ini adalah alarm dari tubuh ya. Nah, alarm dari tubuh bahwa terjadi gangguan lemak atau dislipidemia di dalam tubuh. Nah, misalnya kadar kolesterol yang tinggi yang tidak terkontrol. Nah, salah satunya nanti gambarannya itu seperti pada slide ini dia santalesma. Jadi di matanya itu di kelopak mata atas biasanya sampai menuju ke hidung ada benjolan yang sebenarnya berisi lemak. Jadi lemaknya itu tersesat di bawah kulit. Nah, ini yang paling sering tanpa kita penyebab akarnya sebenarnya bukan ada di kulit, tetapi ada di dalam tubuh sendiri, kelainan pada fungsi organ-organ tubuh dalam. Nah, jadi kenapa ini juga yang menjadi alasan kenapa teman-teman itu harus menjaga kesehatan kulit. Jadi biar fungsi alarm ini, fungsi indikator ini berjalan dengan baik. Nah, kalau selama ini teman-teman sudah merawat dengan kulit, nanti bisa membedakan kelainan-kelainan ini, ya. Atau misalnya, walaupun ke dokter dilakukan pemeriksaan, jadi bisa dibedakan mana sebenarnya kelainan kulit yang sesungguhnya, ataupun memang terjadi kondisi terjadi kelainan di organ dalam tubuh. Nah, ibaratnya kalau kita nih, kalau kita punya satu barang, kita rawat, apa yang terjadi, kita akan tetap cepat alert untuk mendapatkan penanganan yang lebih cepat lebih cepat. Nah, tapi kalau kita kulit aja kita nggak pernah rawat, cuma peduli muka, kulit badan kita nggak pernah rawat, kita nggak akan alert untuk ini sampailah mungkin padahal tubuh itu sudah smart ya, dia memberikan tanda-tanda, dia memberikan indikasi melalui kulit, tapi karena kita jarang mempedulikan atau merawat kulit, kita tidak alert dengan tanda-tanda ini sampailah kondisi menjadi lebih berat. Seperti itu. Oke, next slide Mas Angga. Nah, jadi kalau kulit itu untuk sehat apa aja sih yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama itu skincare dan skin treatment. Yang dimaksudkan skincare di sini bukan hanya untuk wajah ya, tetapi juga untuk tubuh ya, untuk tubuh. Jadi misalnya pergunakanlah peruntukannya sesuai dengan kondisi kulit kita. Jadi misalnya untuk sabun kita hanya selama ini hanya menggunakan sabun badan, tetapi masih terasa kulitnya masih kering, dan mungkin bisa kita tambahkan dengan produk-produk pelembab lainnya ataupun memang ada kondisi-kondisi kelainan pada kulit yang butuh untuk ditreatment, nah kita lakukan treatment. Nah, kemudian selain itu, selain dari perawatan kulit dari luar dan treatmentnya, lifestyle atau gaya hidup juga mempengaruhi. Istirahat yang cukup ini juga sangat mempengaruhi termasuk pada metabolisme lemak nanti, dan kemudian hindari stres ya, agar antioksidan di dalam tubuh kita, agar oksidan yang ada di dalam tubuh kita itu tidak semakin tinggi, dan antioksidan yang harusnya diproduksi secara alami dan secara alami oleh tubuh dapat berjalan dengan baik. Kemudian hindari rokok dan alkohol. Nah, pada kesempatan ini saya mau menekankan perawatan kulitnya itu yang dari nutrisi. Ya, dari nutrisi ini yang saya mau tekankan bahwa kecukupan kecukupan nutrisi seperti yang
yang dapat mendukung dari fungsi kulit untuk menjadi untuk lebih baik itu misalnya dari protein, kemudian dari rendah kalori, kemudian dari vitamin, mineral, air putih yang cukup, serat dan lain sebagainya itu memang harus kita perhatikan. Jadi bukan hanya udah kita sehat dalam kondisi sakit baru kita perhatikan nutrisi, tetapi dari keseharian kita juga uh, sebaiknya mencukupi kebutuhan nutrisi harian kita. Ya. Nah, jadi yang saya mau tekankan saat ini adalah protein, maaf, nutrisi yang baik untuk kulit itu nanti apa saja. Nah, jadi saya sudah bedah dari produk yang kita miliki ini, Subarasi dan Susu Pusi itu sebenarnya semuanya sudah terkandung. Ya, jadi misalnya ada perbedaan antara begini. Kita konsumsi makanan, misalnya konsumsi makanan yang mengandung protein, mungkin misalnya dari ikan, dari telur, dibandingkan dengan nutrisi yang sudah misalnya disiapkan ya. Disiapkan itu artinya secara molekulnya sudah siap untuk diserap oleh tubuh. Nah, itu berbeda dibandingkan dengan makanan raw yang kita makan sehari-hari jumlahnya. Seperti itu. Jadi teman-teman untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kulit ini bisa mengkonsumsi Subarasi dan Isupusi yang tidak hanya sebenarnya untuk kesehatan organ tubuh kita yang lain, tetapi juga untuk kulit. Ya, mungkin nanti sedikit akan saya paparkan apa saja sih kecukupan protein yang sudah terkandung di dalam kedua produk ini yang benar-benar itu sudah komplit ya. Sampai mineral sekalipun nanti sudah tertera di dalamnya. Mungkin bisa kita share slide selanjutnya, Mas Angga. Udah selesai dok, kemarin kan Oh, kita udah yang selesai. 8 dok itu. Oke, oke. Nah, Kita jadi banyak, sekarang kita tanya jawab, boleh, boleh. tapi lebih Mhm, afdol dokter yang mhm. pilih sendiri, jadi bisa tahu nih kira-kira mau Oke, jawabnya yang oke. mana-mana gitu. Mhm. Silakan. Silakan teman-teman yang mau Oke. tanya, mau Mhm, tanya-tanya ya. Ini saya lihat semuanya sih yang masuk sih mhm. mungkin 20%-nya bapak-bapak sih. Berarti Bapak-bapak. 80%-nya ibu-ibu semua nih. Oke, Jadi oke. harusnya sih yang rata-rata yang mau tanya-tanya tentang kulit memang biasanya ya Mhm, nggak bisa mhm, dipungkiri ya pasti mhm. wanita harusnya. Silakan Iya. tanya-tanya aja. Mungkin kalau dulu yang saya ingat ya, saya sama dokter Mhm, Kiki juga pernah tuh kayak kita bahas mhm. apa ya dok ya? Lagi tuh tahapan ya dok ya. Kita pakai yang apa Iya, iya. dulu ya gitu ya. Mhm, Lo mhm, mau mhm. gimana Iya. teman-teman mau tanya apa? Dok kalau Nah, ini saya mau tambahin lagi, jadi mungkin nanti teman-teman bisa dicatat ya. Jadi yang dibutuhkan untuk kulit itu antara lain protein, vitamin, kemudian mineral, kemudian asam lemak, kemudian probiotik, fiber. Nah, ini semuanya sudah ada di dalam Subarasi dan Usukusi. Ini secara singkat saya breakdown. Jadi kalau untuk protein itu sudah terdapat kandungannya, salah satu sumber dari protein itu adalah peptida. Nah, peptida ini adalah malah bukan protein yang harus dipecah lagi oleh tubuh, tetapi dia memang adalah bentuk dasar dari peptide. Nanti peptida ini disusun oleh beberapa asam amino. Artinya kalau mau diserap oleh tubuh ini sudah dalam kondisi yang siap serap ya seperti itu. Nah, di dalam jadi kalau untuk sumber protein dari Subarasi dan Ucukus itu pastinya sudah ada peptide ya, merin placenta atau merin peptide, kemudian sarin peptide. Itu sumber proteinnya. Nah, kemudian kalau untuk vitaminnya itu produk Subarasi dan Ucukusi itu mengandung vitamin untuk kulit ya. Mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin E dan vitamin D ya. Tetapi ini tidak bisa kita kita pisah salah satu mana Subarasi dan Isukusi karena keduanya di dalamnya. Misalnya contohnya vitamin A itu terkandung di salmon. Nanti kemudian vitamin C itu terkandung di pineapple extract dan kiwi extract yang terkandung di dalam Isukusi. Kemudian vitamin E-nya itu terkandung di fruit flow, ada di Subarasi. Kemudian vitamin D-nya itu nanti terkandungnya di salmon. Nah, kemudian misalnya mineralnya itu zinc itu ada di sardine peptide. Sementara misalnya uh, selenium itu ada di maaf, copper itu ada di sodium peptide gitu. Jadi memang kedua produk ini harus dikonsumsi secara uh, keseluruhan. Jadi untuk protein, vitamin, mineral, asam lemak, kemudian dia juga untuk probiotik serta fiber atau serat yang baik
Nah, di mana nutrisi ini baik untuk kesehatan kulit secara keseluruhan sudah terkandung di dalam subarasi dan isup. Oke, seperti itu. Kita lihat yang bertanya ini. Oh, harus saya balik. Oke. Nah, pertanyaannya, oke, saya baca dulu pertanyaan teman-teman ya. Nah, oke. Jadi kalau untuk jerawat, nah salah satu kalau kita bicara dari nutrisi, ini ada sore dok mau tanya saya dari remaja sampai sekarang jerawatan terus. Kira-kira itu kenapa? Nah, jerawat itu juga kompleks penyebabnya. Cuman karena hari ini kita bicara mengenai nutrisi, coba sebenarnya ada makanan-makanan yang harus dihindari oleh orang-orang yang eh, dia gampang terkena jerawat atau masih berjerawat sampai hari ini ya. Nah, contohnya satu itu adalah dia yang kadar gulanya tinggi itu harus dihindari ya. Orang-orang dengan kadar gula tinggi, maaf, konsumsi gula yang tinggi juga harus dihindari pada orang-orang yang gampang jerawatan. Kemudian yang kedua itu adalah uh, makanan-makanan yang dapat menyebabkan inflamatori atau peradangan ya. Inflamatori atau peradangan itu misalnya makanan-makanan yang diproses ya, seperti sosis, kemudian dia juga snack-snack seperti crispy-crispy begitu juga harus dihindari. Nah, kemudian selain itu, makanan yang harus dihindari lagi pada orang yang gampang jerawat itu dairy product. Dairy product itu susu, kemudian juga termasuk olahan-olahan susu, ya, seperti keju. Itu juga harus dihindari. Nah, kalau dari nutrisi itu yang harus dihindari. Kemudian nanti kalau misalnya dari faktor lain yang menyebabkan jerawat itu banyak sekali lagi. Nanti misalnya kondisi hormon di dalam tubuh, kemudian produk skincare yang digunakan seperti itu. Ini memang harus telah satu-satu. Tetapi paling tidak dari nutrisinya dulu diperbaiki. Jadi untuk yang jerawat tadi hindari yang tinggi gula, kemudian bahan-bahan olahan susu, kemudian dia juga yang makanan-makanan yang menyebabkan uh, apa namanya yang dapat memicu peradangan serta dia yang food sensitif. Food sensitif itu orang-orang yang sensitif terhadap makanan tertentu seperti misalnya telur, kacang seperti itu. Oke. Nah, kemudian nah ini dokter nutrisi yang terkandung di dalam pucuk fusi bagi yang sudah berumur 50 tahun pemakaiannya berapa banyak ya per hari. Oke. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa di dalam pusi-pusi dan subarasi itu baik protein, mineral itu harus kita konsumsi, kemudian dia protein, mineral dan juga protein, mineral, kemudian probiotik, serat itu sudah terkandung di dalam subarasi dan usukusi. Jadi tidak bisa minum usukusi untuk hanya usukusi saja. Nah, jadi sekarang teman-teman tahu ya bahwa untuk kulit saja tidak cukup hanya mengkonsumsi usukusi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa misalnya sumber untuk vitamin-vitaminnya itu misalnya itu adalah sumber untuk mineralnya. Misalnya itu zinc. Zinc itu baik untuk kulit, untuk membantu peradangan dan juga untuk proses penyembuhan luka pada kulit. Itu terdapatnya di sardin peptide. Sardin peptide itu ada di subarati. Seperti itu. Jadi kalau memang mau ditanya untuk kesehatan kulit secara keseluruhan, konsumsinya tetap subarati dan eksekusi. Karena dia kandungannya berbeda, seperti yang saya sebutkan tadi, yang ada mineral yang kita protein yang kita butuhkan ada di subarasi, vitamin yang kita butuhkan mungkin ada di eksekusi, atau mineral yang kita butuhkan seperti zinc tadi atau zat besi itu terdapatnya itu di sardin peptide yang ada di dalam uh, subarasi. Jadi kalau misalnya hanya untuk menjaga atau maintenance usia 50 bisa mulai dari 1 sampai dengan 2 saset masing-masing per hari. Oke. Nah, kemudian selanjutnya untuk usia 49 tahun dengan flek di wajah atau mungkin melasma dan ada yang kering iritasi seperti eksim. Nah, ini juga seperti yang saya sebutkan tadi bahwa karena kandungan nutrisi itu keduanya ada di dalam subarasi dan institusi, jadi kita tidak apalagi pada kondisi-kondisi kelainan kulit yang mungkin sudah eksim seperti itu yang butuh untuk apa namanya butuh untuk support untuk perbaikan dari lapisan kulit itu memang harus dikonsumsi keduanya subarasi dan usukusi ya.
mulai dari satu dan mulai dari satu sampai dua saset per hari, kemudian nanti kita evaluasi setelah 2 sampai 4 minggu. Jika dibutuhkan, bisa misalnya perbaikan terjadi, tetapi butuh yang lebih optimal lagi, nanti kita bisa bisa naikkan. Oke. Kemudian kalau mata suka keluar air mata, minum apa dok? Nah, kalau matanya keluar air mata ini dalam ini tidak dijelaskan seperti apa banyaknya, tetapi kalau memang dirasa sudah berlebihan, sebaiknya memang harus dilakukan pemeriksaan dulu, ya, pemeriksaan dulu apa ke dokter mata, apakah memang ada permasalahan pada kelenjar lacrimalnya atau yang memproduksi air mata seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya sesekali saja belum mengganggu, konsumsi kedua nutrisi ini untuk membantu perbaikan dari dalam. Sama untuk Santalesma juga seperti yang saya sebutkan tadi bahwa karena kedua produk ini mengandung masing-masing baik vitamin, protein, kemudian fibernya yang terpisah-pisah, ya, ada di Subarashi dan di Sukushi, konsumsi keduanya, ya. Tapi saat ini nanti misalnya kalau untuk kasus Santalesma itu dia nanti pengalaman saya, kalau memang nanti kadar lemak di dalam tubuhnya sudah menurun, sudah stabil, nanti dia akan mengecil sendiri. Nah, misalnya fungsi jadi keduanya tidak bisa dipisahkan antara saudara dan Mitsubishi karena nanti ada fungsi yang untuk menurunkan kadar atau menstabilkan kadar lemak di dalam darah, tetapi juga ada yang fungsi untuk perbaikan kulit dari luar. Ya, nanti pastikan ada jejak atau kerusakan kulit yang disebabkan oleh tersesatnya lemak tadi di bawah kulit. Oke. Jadi konsumsi keduanya jumlahnya nanti bisa dievaluasi karena untuk per individual menurut saya tidak ada jumlah yang pasti karena tiap orang metabolisme berbeda-beda. Minimal 1 sampai 2 saset per hari, kemudian nanti kita evaluasi. 2 sampai 4 minggu sudah bisa kita lakukan evaluasi apakah uh, sudah tercapai perubahan yang diinginkan atau sudah terjadi perubahan yang positif. Oke, kemudian bagaimana cara menghilangkan flek di pipi? Nah, sebenarnya flek yang paling utama itu tadi selain nutrisi, ya, ini yang paling penting itu adalah sunblock. Sunblock atau perlindungan terhadap sinar UV itu harus dipakai 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore harus di reapply. Belajar dari menggunakan sunblock dulu untuk melindungi kulit agar kerusakannya atau produksi pigmen melanina tidak semakin tinggi, ya, seperti itu. Jadi pakai sunblock itu bukan hanya untuk ini, pakai sunblock itu bukan hanya untuk melindungi kulit dari flek, tetapi juga untuk menghindari dari kanker kulit, ya, karena radiasi sinar UV berlebihan itu kemudian bereaksi dengan melanin itu nanti bisa memicu terbentuknya kanker kulit. Oke, nanti jika diperlukan komponen-komponen untuk vitamin faktor-faktor pendukung untuk mencerahkan kulit itu banyak sekali terdapat di dalam Subarashi dan Sukushi. Nah, beberapa bulan ini badan saya gatal-gatal setelah MC, hati bengkak. Saya sudah pakai Suba dan itu satu saset hard bersih. Oke, kalau misalnya kadar SGOT dan SGPT-nya sudah sangat meningkat, kalau saran saya penggunaan Subarashi dan Fusi itu minimal 2 sampai 4 saset per hari, ya. Karena memang pada kondisi-kondisi tertentu, pada keluhan-keluhan yang lebih berat dibutuhkan asupan nutrisi yang lebih baik, lebih lebih lagi, lebih banyak dari 2 produk ini. Oke. Nah, ini ada yang tidak berhubungan dengan keamanan dengan topik kita hari ini, tapi nggak apa-apa. Keamanannya itu kalau ditanya Subarashi dan institusi pasien dengan kelainan ginjal, obstruksi, bahkan Subarashi itu memiliki fungsi untuk mencegah kebocoran pada ginjal. Kalau misalnya ditanya keamanannya, produk ini sudah terdapat di dalam NIMS, ya. Di dalam NIMS artinya, oh ini dokter Hermiati, ya dok. Uh, jadi produk ini sudah terdaftar di dalam NIMS artinya insya Allah aman, ya dok. Gitu kan, karena ini sifatnya adalah nutrisi, jadi dia tidak memiliki efek samping yang disebabkan seperti obat. Oke, mudah-mudahan bisa membantu. Nah,
Untuk keloid apa bisa? Nah, keloid itu tadi kan adanya kerusakan jaringan di kulit ya, adanya kerusakan di jaringan di kulit. Nah, tadi kita bicara bahwa uh, untuk dari sisi nutrisi, beberapa nutrisi itu diperlukan untuk memperbaiki ya, untuk termasuk wound healing ya. Ini karena memperbaiki struktur daripada kulit, termasuk dari perbaikan luka itu sendiri, perbaikan dari struktur kulit itu terdapat kita bisa butuhkan protein salah satunya itu terdapat di dalam subarasi dan usus-usus. Ya. Nah, kalau ditanya apakah bisa kalau misalnya untuk disamarkan, sebenarnya keloid itu bukan disuntik dengan vitamin, tetapi kita suntiknya itu biasanya dengan yang namanya corticosteroid, ya. Nah, corticosteroid itu dimasukkan ke dalam ke bawah kulit, ke bawah langsung ke bawah lesi atau ke bawah uh, jaringan yang bermasalah. Kemudian nanti dia perlahan akan samar ataupun menurun sendiri dan tetapi keloid itu sangat sakit ya, sangat sakit. Gitu. Nah, sementara pada beberapa pasien yang saya temukan dengan keloid yang tidak terlalu menonjol atau tidak terlalu besar, misalnya bekas-bekas operasi biasa, itu penggunaan subarasi dan fusi itu membantu memperbaiki struktur dari kulit itu sendiri. Tentu saja ini dipengaruhi juga tetap terpengaruh oleh uh, konsumsinya ya, konsumsi yang teratur, jumlahnya ini juga sangat mempengaruhi dari hasil. Oke, kemudian kemudian bertanya apakah kerusakan pada kulit salah satunya kanker kulit termasuk terpicu karena terlalu sering. Sebenarnya enggak, malah pakai kacamata hitam itu adalah salah satu perlindungan fisik, perlindungan fisikal terhadap sinar UV ya. Pakai kacamata hitam, pakai topi, kemudian pakai misalnya hoodie atau payung itu selalu termasuk adalah perlindungan fisik ya. Nah, sebenarnya apa yang memicunya tadi adalah dia penggunaan sandok yang tidak adekuat. Artinya bahwa penggunaan sandoknya itu tidak diulang misalnya, kemudian penggunaan sandoknya itu tidak cukup melindungi atau terlalu sedikit. Jadi jadi bagaimanapun tetap harus menggunakan sunblock walaupun menggunakan kacamata hitam untuk melindungi penuaan di daerah area mata atau periorbital aging, tetap harus menggunakan sunblock yang cukup. Kemudian juga dia harus diulang minimal pagi, siang dan sore. Oke. Nah, sebenarnya yang mempunyai fungsi sensor 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 cahaya perlindungan itu adalah uh, dia terhadap fungsi melindungi sensor. Ya, sebenarnya yang punya perlindungan fotoprotektif itu adalah probiotik. Ya, probiotik yang kita konsumsi itu dia secara ilmiah sudah teruji dia memiliki efek yang namanya fotoprotektif, dia melindungi sel-sel kulit kita dari kerusakan yang disebabkan oleh radiasi cahaya, salah satunya sinar UV. Kemudian, nah, sebenarnya kalau misalnya penebalan di telapak kulit dan pecah-pecah itu biasanya tidak sering berhubungan dengan organ dalam, tetapi memang berhubungan dengan tekanan, iya. Kemudian karena misalnya sepatu yang terlalu ketat, seperti itu. Kemudian juga hidrasi atau konsumsi cairan kita yang kurang, konsumsi serat kita yang kurang, seperti itu. Kecuali pada uh, tapi yang awal terdeteksi biasanya itu biasanya pada penyakit beri-beri atau kekurangan penyakit vitamin B itu dia terindikasi, tetapi itu sangat khas sekali ya, sangat khas sekali. Oke. Tadi sudah saya jawab ya, keloid itu penanganannya bisa dengan menggunakan injeksi keloid ataupun bisa mengkonsumsi subbarasi dan usukusi. Dan untuk Stephen Johnson syndrome itu kita sebaiknya konsumsi keduanya ya, suba dan usu. Apalagi pada kondisi-kondisi yang seperti ini, misalnya salah satunya adalah Stephen Johnson syndrome. Menurut saya sudah mengkategorikannya itu keluhannya itu adalah menengah sampai dengan berat. Jadi mulai paling tidak paling sedikit 2 subarasi dan 2 usukusi per hari.
Oke. Nah, tadi kalau ada flek-flek hitam di wajah, ya tadi sudah sebutkan tidak hanya cukup dengan subarasi dan usus usus, tapi paling tidak minimal konsumsi suba dan usus. Kalau misalnya flek-flek hitamnya itu tidak terlalu luas atau hanya bermuncul sedikit, mungkin bisa dimulai dari 1 sampai dengan 2 saset per hari. Oke. Oke, apa artinya tumor stadium lanjut? Artinya tumor stadium lanjut itu perkembangannya sudah luas, nanti ada kategori-kategori tertentu, dan kemudian dia sudah mengalami metastase atau penjarahan ke organ lain. Oke, nah ini memberku pembuangan lewat jantung buat lubang betis ini di daerah pencernaan ya. Nah, kalau sudah sampai stadium lanjut ya, pengalaman saya pada pasien-pasien saya yang mengalami kanker yang rata-rata itu kanker mama atau kanker payudara itu per hari itu 4 sampai dengan 8 saset suba dan ustuk. Oke. Nah, tetap harus jalani pengobatan medis termasuk itu juga kemo tetap harus dijalani. Nanti suba dan usus juga akan menurunkan efek samping dari kemo. Oke. Dok, ada yang tanya dok, tapi direct ke saya. Oke. Jadi dia tanya, apakah semua gejala autoimun psoriasis ini sama-sama Mhm. banyak ruam dan kulit mengelupas, Nah, atau mhm. ada gangguan atau ada gejala lainnya dok? Jadi dari psoriasis itu biasanya kalau dia tidak ada keluhan, ada orang-orang dengan psoriasis yang tidak ada keluhan atau keluhannya hanya berulang, hanya pada waktu-waktu tertentu. Tetapi secara umum psoriasis itu pasti menunjukkan gejala pada kulit, misalnya ada ruam, baik itu di daerah punggung atau di daerah kepala, seperti itu. Nah, tetapi misalnya uh, kalau yang banyak tidak disadari adalah misalnya dia mengalami psoriasis, tetapi keluhannya itu tidak terlalu beliau rasakan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau memang dia tidak dia terbiasa merawat kulit dia, pasti kalau sekecil apapun keluhan yang muncul itu bisa menjadi indikator atau alert gitu. Nah, tiap orang biasanya mungkin oh dia cuma kekeringan atau ruam biasa, dia tidak merasakan itu. Nah, seperti itu. Tapi pada umumnya seperti itu. Kalau psoriasis itu tidak hanya gangguan pada kulit, tapi mungkin ada tanda-tanda lain yang harus ditegakkan dengan diagnosanya, dengan pemeriksaan medis. Misalnya mungkin akan disertai juga keluhan misalnya pada sendi. Oke. Nah, cara buat keloid tadi hanya dengan usus subah bisakah tanpa pakai napar injeksi. Sebenarnya kalau misalnya uh, apa namanya itu keloidnya itu tidak terlalu besar, mungkin tidak terlalu tinggi, ibaratnya kan dia benjolan dari kulit itu dengan sebuah usus mungkin dia bisa mengalami perubahan tapi butuh waktu. Nah, kalau saya pribadi tetap karena ini adalah nutrisi, tetap saya kombinasikan dengan antara misalnya perawatan medis dengan perawatan obat-obatan, saya kombinasikan dengan konsumsi ini. Nanti hasilnya jadi lebih optimal. Karena misalnya yang medis memperbaiki sisi klinisnya, tetapi yang coba usus ini mendukung dari untuk pemenuhan nutrisinya yang juga bermanfaat untuk perbaikan dari struktur kulit tadi. Ya, pada orang yang mengalami keloid pasti mengalami kerusakan pada struktur kulitnya. Sebenarnya karena dari awal saya pernah sebutkan bahwa tadi juga saya sebutkan bahwa kedua nutrisi ini kandungan itu vitamin itu bagus-bagus banget ya. Jadi dia bukan obat. Jadi kalau misalnya glaukoma bisakah diberikan usus atau subah resikonya bisa saja. Nah, karena subarasi dan usukusi ini adalah bukan obat dan dia adalah kategori nutrisi yang artinya aman untuk dikonsumsi baik dengan keluhan apapun. Karena misalnya katakanlah sekalipun seseorang itu alergi dengan seafood ya, kandungan yang di dalam yang terdapat di dalam sugar dan isu itu bentuknya sudah nanomolekul ya. Artinya nanomolekul itu dia segera dapat diserap oleh tubuh ya secara optimal dan untuk dapat menghindari terjadinya reaksi alergi. Jadi, baik, boleh diberikan. Nah, ini ada yang bertanya kalau ada muncul bintik hitam di wajah seperti tai lalat. Jadi ini pemicunya selain pertambahan usia,
Kemudian dia juga perlindungan dari sinar matahari yang tidak optimal, ya. Nah, kalau dia munculnya sudah penebalan, misalnya seperti alat titik kecil kita sebutnya uh, keratosis atau skin tag, itu memang harus diangkat, ya, diangkat satu-satu untuk mencegah pertumbuhan yang lebih besar. Nah, misalnya kalau sel kulit itu dia tidak diturunkan, tetapi kecenderungannya ada. Misalnya orang tuanya seperti itu, nanti anak-anaknya atau keturunannya memiliki kecenderungan yang sama. Terkait kulit jadi alarm tubuh, kalau mudah digigit kucing kucing, namun tidak terlalu. Kalau mudah digigit kutu kucing, namun tidak tahu apakah itu menyebabkan kerusakan kulit. Artinya bu, artinya lingkungannya yang harus dibenerin, kucingnya yang harus kesehatannya harus dijaga, mungkin dibawa ke dokter hewan seperti itu. Karena tidak ada indikator bahwa misalnya satu kulit itu akan memancing, akan uh, ibarat kata orang ini ya suka digigit nyamuk gitu. Oh iya darah kamu manis, sebenarnya tidak ada hubungannya. Karena kan misalnya nyamuk itu tidak bisa membedakan kan mana yang darahnya manis yang enak, mana yang tidak. Seperti itu. Nah, ini lagi ada pertanyaan kalau vitiligo itu bisa disembuhkan dengan usul atau tidak. Nah, jadi saya vitiligo ini karena ini juga termasuk autoimun juga. Jadi saya pernah menemukan pasien yang mengalami perbaikan, ya, mengalami perbaikan dengan konsumsi suba dan usu. Jadi berdasarkan pengalaman orang itu tersebut uh, bisa dicoba, ya bisa dicoba. Nah, yang seperti saya paparkan tadi, isi suba dan usus itu isinya itu baik-baik semua, ya. Mulai ini isinya itu sebentar, ya. Yang terdapat di suba dan usus itu ya mulai protein, ya. Protein dia terdapat di dalam suba dan usus juga. Kemudian vitamin, vitamin A, C, E, D yang untuk kulit itu terdapat di dalam kulit. Kemudian mineral, zinc, copper, dan selenium itu yang baik untuk kulit, ya, baik untuk pertumbuhan sel kulit, proses penunjang integritas kulit, dan maupun proses perbaikan kerusakan pada kulit. Nah, itu terdapat di dalam tuba dan usus. Ya, mineralnya zinc, copper, selenium itu ada di dalam usus. Kemudian asam lemak. Asam lemak itu yang salah satunya yang baik untuk kulit itu ada dua, omega 3 dan omega 6. Itu terdapat di dalam subarasi dan usus kusi. Oke. Nah, contohnya omega 3 itu terdapat di dalam salmon, ya, maaf, terdapat di dalam salmon dan sardin peptide yang ada di subarasi. Kemudian omega 6 itu terdapat di grape skin, ya, grape skin extract dan kiwi seed extract itu ada di usukushi. Nah, seperti itu. Kemudian probiotiknya ada di dalam usukushi yang baik untuk karena ada kalau kita bicara probiotik bagaimana probiotik mendukung kesehatan kulit itu nanti ada namanya uh, gut skin axis. Jadi ada hubungannya antara kesehatan kulit antara kesehatan pencernaan dengan kesehatan kulit. Nah, seperti itu. Di mana juga uh, probiotik dalam hal ini lactobacillus dan bifidobacterium itu memiliki efek yang disebutnya fotoprotektif. Ya. Oke. Kemudian fiber, ya, serat juga ini dibutuhkan untuk mendukung dari gut skin axis tadi itu terdapat di dalam subarasi dan infusi. Jadi kalau ditanya uh, kedua kedua produk ini boleh dikonsumsi boleh. Oke. Oke, jadi kalau misalnya boleh, boleh ini ada yang tanya tangan saya tidak ada tenaga buat genggam tangan saya tidak kuat. Boleh dikonsumsi. Konsumsi keduanya, sebarang tidak dicukupi, tetapi juga harus dilakukan pemeriksaan lanjutan, ya, dokter untuk memastikan apakah ada kelainan pada saraf atau pada pembuluh darah. Oke. Coba mulai 1 sampai dengan 2 saset. Nah, penyakit kulit karena jamur dalam misalnya timnya versicolor. Nah, kalau dia tadi kan memang kulit itu kan salah satu fungsinya dia adalah protektor, ya, perlindungan terhadap infeksi kulit dan jamur. Tetapi kalau memang sudah ada terinfeksi jamur, nanti pengobatannya dengan obat anti jamur, ya, yang bisa diperoleh di apotek ataupun dia melakukan pemeriksaan ke dokter.
Tetapi untuk nanti yang mendukung dari perbaikan dari lapisan kulit itu sendiri itu nanti boleh dikonsumsi sebarasi dan eksekusi. Oke, vitiligonya saya tadi saya sudah jawab. Oke. Nah ini ada pertanyaan. Anak saya paru-paru dan sehari pakai oksigen hingga konsumsi coba usus 3 dok. Sekarang konsumsi berkurang bahkan bisa lepas dan sudah tidak ada sekali selama saya tidak signifikan. Nah ini karena ini sudah ada gangguan pada saturasi, menurut saya jangan hanya mengandalkan dari sumber cukup ya. Dan bahkan selama ini kalau memang sudah terlihat perubahan dengan konsumsi tiga misalnya perharinya 3 saset per hari boleh dinaikin ya, boleh dinaikin lagi jumlahnya. Gitu. Tapi pengobatan medis jangan dilepaskan dulu karena perbaikan pada tiap orang itu pasti uh, uh, waktunya berbeda-beda, waktu bersama. Dan ini disebutkan konsumsi suba dan usunya 3 box sementara kalau kalau anjuran dari IC Jepang itu prinsipal Jepang itu untuk mendapatkan manfaat yang optimal ini pada kasus-kasus ringan ya atau yang untuk maintenance kesehatan aja itu minimal konsumsi 6 bulan untuk mendapatkan manfaat yang optimal itu hanya untuk yang uh, maintenance saja atau yang keluhan ringan tapi misalnya untuk keluhan sedang sampai berat mungkin bisa butuh waktu lebih dari itu. Oke. Kalau untuk SJS, kalau menurut saya kalau memang kondisinya manifestasi pada kulitnya sudah cukup berat, bisa dinaikin sampai 4 sampai dengan 8 saset per hari. Sebenarnya kalau luka basah bisakah ditabur dengan limat? Sebenarnya kalau saya tetap berprinsip bahwa karena ini adalah nutrisi, ya, karena ini adalah nutrisi, ini bukan obat topikal, saya tidak menyarankan untuk ditaburkan. Ya, walaupun saya tahu ada beberapa teman-teman yang melakukan penaburan uh, uh, produk ini. Kalau saya tidak menyarankan karena misalnya takutnya ada luka terbuka, kemudian ada infeksi lain, kemudian kita taburkan, nanti yang tidak dapat itu adalah penanganan dari infeksinya sendiri. Karena luka itu harusnya diobati misalnya salah satunya untuk mencegah infeksi diberikan antibiotik, baik itu topikal maupun yang oral. Nah, sementara ini adalah nutrisi. Jadi kalau saya sendiri pribadi saya tidak sarankan untuk ditabur. Uh, Tanya dok, saya ada plek hitam di wajah dengan susu saya tidak cukup dong dengan sensor suhu. Sunblocknya harus diperbaiki. Ya, pokoknya ingat sunblock itu kayak makan 3 kali sehari, pagi, siang dan sore harus diulang pemakaiannya. Oke. Kemudian nah, ini saya sebutkan tadi bahwa dia ada tumbuh kulit-kulit seperti kutu-kutu kecil. Ya, kalau tarik bisa lepas atau tidak. Nah, jadi kalau ditanya, kalau saya memang kalau sudah sangat mengganggu sekali dan jumlahnya banyak, dan itu harus dilakukan penanganan ya. Nanti akan di laser atau di counter satu-satu. Tetapi kalau misalnya jumlahnya belum terlalu mengganggu, konsumsi subarasi dan usukusi itu akan memperbaiki dari dalam ya. Karena kalau dia keratosis ini salah satu nanti yang memicunya itu adalah karena satu kerusakan dari struktur sel kulit, kemudian karena adanya kekeringan atau hidrasi kulit yang tidak tercukupi dengan baik. Nah ini nanti bisa dibantu dari nutrisi dari dalam. Tapi ingat gunakan sunblock baik itu untuk wajah dan untuk tubuh yang terbuka. Itu juga sangat mempengaruhi. Nah ini tadi kalau saya ada autoimun, ada rematik yang kadang sembuh, kadang tidak, kulit sering gatal seperti ada penebalan. Nah, jadi gini, kalau memang autoimun itu kebanyakan itu rata-rata ada yang manifestasi pada kulit, berarti nutrisinya juga harus diperbaiki. Selain itu dengan kalau kondisi sudah berat, penanganan medis tetap dibutuhkan. Itu nanti pelan-pelan support penanganan medis yang disupport dengan kondisi yang dengan pemberian nutrisi yang baik dengan subarasi dan eksekusi ini bisa biasanya hasilnya menjadi lebih optimal gitu. Dan bahkan beberapa pasien dengan konsumsi perbaikan nutrisi di dalam tubuhnya bahkan pemakaian atau dosis dari obat-obat medis ini bisa pelan-pelan dikurangi dan bahkan lepas. Gitu.
Ini tadi sudah saya jawab, ada kondisi seperti kutil atau papiloma juga sudah saya jawab. Minimal ini berapa plek saudara saya. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa ini saya ulang kembali bahwa untuk maintenance kesehatan saja atau pada kondisi yang ringan, keluhan yang ringan, eh, prinsipal Jepang itu menyarankan untuk dikonsumsi minimal 6 bulan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Tapi pada kondisi-kondisi karena metabolisme tiap manusia itu berbeda, jadi konsumsinya itu tiap orang itu pasti bisa berbeda-beda, terutama pada kasus-kasus dengan keluhan sedang sampai dengan berat. Keteraturan penggunaan produk ini dan juga jumlah yang dikonsumsi juga mempengaruhi. Nah, dermatitis seboroid bisa kadang hanya dengan usus subak, sebaiknya di kalau kondisinya sudah cukup serius, tetap harus dilakukan penanganan dari topikal dari luar, dan konsumsi subadalisi dan usus ini akan mendukung penanganan secara keseluruhan menjadi lebih optimal. Oke, karena ingat bahwa subarasi dan usus ini adalah nutrisi. Nah, kenapa pentingnya ini saya ulang lagi, kenapa penting tadi kita walaupun kondisi kulit kita baik-baik saja, kenapa mulai sekarang kita perlu nutrisi yang baik untuk kulit untuk mendukung kulit itu lebih sehat, ya. Jadi misalnya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada kulit itu karena kulitnya hidrasinya bagus, kemudian inteknya bagus, ya, struktur kulit itu intaknya bagus gitu. Nah, kemudian kolagen dan elastinnya juga baik, walaupun secara usia pertambahan usia kolagen dan elastin itu menurun, makanya kita butuh sesuatu dari luar. Artinya secara keseluruhan kondisi kulit itu sehat, nanti gangguan-gangguan yang seperti ini, uh, gangguan-gangguan kulit yang khasnya kulit sendiri itu bisa lebih kemungkinannya bisa menjadi lebih kecil, ya, seperti itu. Nah, tapi karena kita tahu tadi kan salah satu fungsi dari kulit itu adalah protektor atau protection. Jadi kalau kita nggak rawat dari luar, kita konsumsi nutrisi yang baik, jadi fungsi protektor ini akan longgar. Dok, sorry dok. Ini Ya, ada pertanyaan general nih bagus. Jadi kalau dari oke. saran Dokter Kiki ya, maksudnya salah satu Mhm, jajaran dokter di AFC gini loh dok. mhm, Kalau mhm, rata-rata kita ada perannya masing-masing dokter itu kayak mhm, untuk ya sebenarnya simpel sih kayak mungkin cuman mhm, untuk menjaga biar kita nggak gampang sakit, biar kita mhm, nggak gampang flu, nggak gampang apa mhm, imunnya juga tetap bagus dan mhm, lainnya tetap regenerasi juga bagus. Itu kalau saran dari dokter untuk usia mungkin mhm, 20 terlalu muda lah. 30 lah, 30 sampai lima mhm, puluh tahun range-nya, Dok. Dengan mhm. kondisi kesehatan mungkin ya normal-normal aja, nggak punya Nama aja. riwayat, nggak punya apa, atau Mhm, mungkin ya paling umumnya riwayatnya kolesterol atau darah tinggi gitulah dok ya, mhm, yang paling umum di mhm, Indonesia. Saran dari mhm, dokter Kiki, kira-kira mhm. sehari konsumsi berapa dan berapa untuk suba dan usunya, dok? Minimalnya ya, minimal yang harus dikonsumsi itu minimal Minimal satu dan aja. Minimal. minimal dan batas normal aja lah dok, nggak apa-apa. Oh, kalau misalnya kalau minimal dan batas normal itu saya sarankan 1 sampai dengan 4 saset per hari itu oke, masih fine-fine saja. Oke. Masih fine-fine saja karena ini adalah kategori kategori makanan, dan kemudian apa namanya, dia bukan obat, jadi jumlahnya di dalamnya kan bukan booster gitu. Contohnya di dalam, kalau kita bicara ya sebentar, kita bicara misalnya vitamin A, kita bicara vitamin A, hasilnya harusnya konsumsi vitamin A itu per harinya itu paling banyak 450 international unit sampai dengan 600 international unit gitu, IU. Nah, ini kan kalau dia benar-benar produk obat dan vitamin itu jumlahnya exact seperti itu. Nah, seperti kalau pada nutrisi kan tidak seperti itu. Nah, jadi karena kategorinya nutrisi, menurut saya masih aman-aman saja. Ya, minimal satu saset per hari sampai dengan empat saset per hari itu masih oke-oke aja. Ya, apalagi pertambahan usia, paparan kita. Karena ada contohnya gini, uh, konsumsi vitamin C pada orang perokok itu lebih besar 20-30% dibanding dengan orang normal. Kalau misalnya orang normal itu, nah contohnya gini, pada orang normal itu konsumsi dewasanya itu adalah yang dianjurkan itu 65 sampai dengan 90 miligram per hari vitamin C, ya. Jadi kalau lebih dari itu sebenarnya itu akan terbuang. Makanya misalnya kalau boleh nggak konsumsi vitamin C itu 500 gram per hari, boleh, sisanya akan terbuang. Tetapi
pada kondisi-kondisi orang yang misalnya sakit, perokok berat gitu, itu nanti kebutuhan vitamin C-nya itu akan meningkat. Makanya tadi saya sebutkan contohnya untuk nutrisi, konsumsi nutrisinya berapa sih maksimal? 4 masih oke ya, masih oke untuk pada kondisi-kondisi orang yang sehat tetapi mungkin lifestyle-nya berbeda gitu. Seperti itu Mas Anda. Oke. Oke. Hmm. Ini kayaknya pertanyaannya berdatangan terus ya, bantu filter mungkin Oh, mulai filter boleh, kali ya. boleh, boleh ini saya. Ya boleh. Kayak dokter sudah mulai keteteran untuk membacakan pertanyaan Oke, itu berbanyak ini ya boleh. dok ya. Baik, baik. Oke, oke Gak Mas apa-apa. Anda. Oke. Oke, dok nanya kalau Mhm, saya bantu filter mungkin yang mhm. entah dia masuk ke dalam tema atau seenggaknya general Boleh, dok ya, boleh, boleh. nggak terlalu Boleh, spesifik untuk penyakit apa gitu ya dok ya. boleh, boleh, boleh. Oke. Ini tadi soalnya beberapa Stephen Johnson syndrome juga saya sudah jawab ya. Nah, oke, pertanyaan yang sering itu apakah boleh dipisah dan dicampur? Nah, itu dia. Nah, kalau sebenarnya kalau dia jumlah kalau dia cuma satu saset per hari, satu subat, satu usus kita pisah itu oke, pagi dan malam. Tetapi pada kondisi-kondisi keluhan yang berat, nanti misalnya yang per hari itu sampai dengan 4 pasang, empat pasang itu 4 subat dan 4 susu, sebenarnya bisa kita bagi ya, kita bagi antara mau dicampur pun boleh sih sebenarnya, boleh ya, dicampur boleh. Nah, tapi saran saya karena subarasi itu sebaiknya jangan diminum mendekati waktu tidur karena nanti bisa menyebabkan agak susah tidur, seperti itu aja sih. Nah, tapi kalau misalnya ada orang-orang yang terbiasa, bahkan saya sendiri pun saya konsumsi subarasi usus itu di malam hari, itu oke. Okay. Jadi kalau misalnya ditanya mau digabung tuh boleh, karena saya biasanya kalau untuk saya minum tuh 2 saset suba dan 2 saset usu per hari, saya gabung. Pagi itu misalnya saya minum suba dan usu, malam hari suba dan usu, seperti itu. Atau kadang-kadang terlupa, kadang terlupa nggak apa-apa, dibagi dimakan di jam makan siang, di jam sarapan, makan siang dan makan malam. Oke. Ah, ini juga bagus dok, sorry dok. Mungkin Ya. dokter Kiki juga masih ingat ini ada pertanyaan gini biasanya. Jadi Hmm. ini kan tentang kulit ya dok. Jadi kalau Ya. misalkan Hmm. saya udah konsumsi rutin, mungkin seperti yang tadi dokter Kiki bilang gitu ya, contoh Hmm. misalkan Hmm. dosisnya sama lah kayak gitu. Konsumsi Nah, rutin utsubarasi dan utsukusi. Berarti saya nggak harus konsumsi yang lain-lainnya dok. Kayak mungkin ada vitamin tambahan biasa atau ada suplemen tambahan lain itu saya tetap harus konsumsi atau nggak usah sama sekali. dengan kondisi tidak ada keluhan kan. Dengan kondisi sebenarnya tidak ada keluhan sih ya mungkin ya. Oh, Enakan oke. tidak ada Nah, keluhan gitu loh. oke, nah kalau tidak ada keluhan sih sebenarnya menurut saya dari Subarasi dan Mitsubishi ini cukup ya. Berarti artinya kalau misalnya kita mengandalkan dari Subarasi dan Mitsubishi, tidak cukup hanya 1 pasang sehari kan, seperti itu. Nah, kalau memang tidak ada keluhan, sebenarnya pemenuhan kebutuhan dari baik itu vitamin, protein, dan mineral itu cukup dari Subarasi dan Mitsubishi. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di dalamnya sudah terkandung baik itu protein, mineral, kemudian dia fiber, uh, itu sudah terkandung di dalamnya. Tetapi kalau memang dia butuh kondisinya ada keluhan tertentu, butuh asupan yang lebih banyak lagi, boleh ditambahkan misalnya dengan suplemen lainnya. Seperti itu Mas Anda. Oke. Hmm, hmm. Saya minum suba semalam menjelang tidur, Hmm. dok. Bisa nyenyak tidurnya. Hmm. Benar. Itu ada Hmm. ini juga ya. Ya, Kalau ya. dulu SOP 100 sih yang saya ingat zamannya ya. SOP 100 Hmm. katanya Hmm. orang ada yang minum itu malam sebelum tidur anget badannya nggak tahu kenapa, mungkin Hmm. pembuluh Ya, darahnya jalan normal ya. atau gimana. Gitu Hmm. ya, dok ya mungkin ya. Ya, ya, betul. Nah, Hmm. karena apa namanya, antara misalnya gini, kalau misalnya ditanya tiap orang itu kan pastinya beda-beda. Karena misalnya Hmm. karena sebenarnya walaupun tanpa ada keluhan, sebenarnya ada gangguan gitu. Sebenarnya ada gangguan walaupun itu minimal, tiap orang beda-beda. Nah, tapi kalau misalnya ditanya secara fungsi, misalnya nanti ada yang fungsinya untuk mood calming atau menenangkan mood pada orang-orang yang tidak ada keluhan, itu bisa dengan konsumsi eksekusi. Makanya biasanya kan orang-orang minum eksekusi menjelang tidur gitu. Jadi moodnya lebih Oke. kalau. Ini udah belum ya dari dokter baca. Saya usia 50 tahunan lah. 54 tahun. Mhm. Terus ada kutil kecil-kecil, dok.
Udah saya jawab tadi. Udah ya, itu udah ya. Udah. Yang ketinggalan berarti yang tadi yang itu. Oh, Yang mana nih? Boleh ditempel lagi? Oh ini, dok. Oh. Dok, kalau kulit tadi bekas saya hitam karena diabetes. oke. Nah, takaran untuk recovery kulit sebaiknya UTSU berapa saset untuk umur 71 tahun laki-laki. Nah, saya sebutkan tadi itu kan ya diabetes tadi kan kita udah tunjukin ya kelainan itu misalnya dia dia mengalami penebalan seperti pada leher maupun pada lipatan. Mulai minimal ini untuk recovery-nya aja ya, minimal 2 sampai 2 saset itu harus minimal per hari, 2 suba dan 2 per hari gitu. Karena dia udah kalau dia hanya untuk recovery artinya kan bahwa kondisi kelainan kelainan di dalam kelainan organ dalamnya tadi termasuk ya dalam hal ini diabetes itu sudah tertangani dengan baik kan. Nah, tetapi hanya ini untuk membantu recovery lagi dari kulitnya. Ya, mulai dari dua saset per hari, 2 saset suba dan 2 saset insubor. Coba. Oke, Oke. saya sambil lihat dulu yang makanan yang perlu dihindari untuk mencegah penyebaran sel kanker apa ya dok? Eh, Nah, sebenarnya kalau salah satu makanan kanker itu kan gula. Ya, makanan kanker itu gula, jadi itu memang harus dihindari ya. Yang kandungan gulanya tinggi itu benar-benar harus dihindari. Kemudian satu lagi yang saya sebutkan tadi, kalau ini kan pada kanker, berarti proses peradangan juga terjadi. Makanan-makanan yang inflammatory food kita sebutnya, atau makanan-makanan yang bisa meningkatkan risiko terjadinya peradangan itu juga harus dihindari. Nah, misalnya itu adalah makanan-makanan olahan makanan-makanan olahan seperti sosis, kemudian dia apa namanya itu French fries, kemudian dia chips itu apa ya bahasa Indonesia ya? Chips itu kayak kayak ini snack-snack seperti itu juga harus dihindari karena dia bisa memicu uh, memicu terjadinya peradangan. Itu juga harus dihindari selain daripada makanan yang tinggi gula tadi seperti itu. Jadi, hmm, kalau saya oke. Salam Pai Menjadi Sucen. saya. Iya, emang ini MVP kita ini satu ini nih. Dokter Aduh. ikut lagi dok, ntar Taiwan dok. Enggak saya ya ikut lagi. Ya, Ya ikut nanti dong. kita Tapi ketemu kalau yang di kali ini Taiwan. kayaknya, kalau kemarin kan kita Ya, kan kostum-kostuman gitu ya. Kayak kalau yang ya, kali ini ya. kayak butuh butuh otot dokter deh. Kayaknya kalau yang kali ini ya. Iya, ya. Kali ini kita butuh itu ya. Oke, Iya, kayaknya kita siap-siap. hari ini butuh Iya, kali ini butuh kekuatan fisik deh dok. iya Kalau dari teleportasi Pak Ernest fisik ya. bocorannya. Ya, seperti itu ya. Apa namanya itu? Game apa Squid Game ya? Ya, kayak Squid Game, Oke. kayak Physical 100 gitu kan. Hmm. Nah, sebenarnya kan tadi kan kita bicara tuh, mumpung kita bicara ini tentang tentang jalan-jalan. Mhm. Sebenarnya kan untuk kulit yang sehat itu tadinya lifestyle, hindari stres. Nah, di AFC itu begitu. Hindari stresnya apa tuh? Jalan-jalan, traveling. Ya, traveling. Kita betul-betul dimanja di AFC itu dengan traveling. Ini nanti kita akan berangkat ke Korea, ke Taiwan. Nanti tahun depan Eropa Timur sudah menunggu. Gitu. Nah, ini lagi kita lagi kita. Ada cruise dulu dok. Oh, cruise dulu ya. Oh, sebelum Iya, Eropa Timur cruise dulu. Eropa Timur tuh bulan berapa ya? Eropa Timur Cruise bulan itu 2 kayaknya kan? kan bulan 4 ya. Eropa Timur bulan 2 kan? Oh iya, Eropa Timur dulu berarti. Oh itu Eropa tuh Timur dulu. apalagi kan. Udah Yes. Februari ke sini, ya kan Eropa Timur, ret. Iya, Terus April jalan lagi. Waduh. jalan lagi. Ini lagi ngejar. Eh, agak-agak ini agak melenceng pertanyaannya Mas Angga. Itu saya mau nanya nih, saya mau memastikan lagi. Yang England, yang untuk Inggris, nah teman-teman ini Ya. ada satu yang keren. Yang untuk Inggris itu misalnya saya capainya itu sudah capai Jepang. Apakah saya Mhm. boleh exchange ke Inggris? Boleh, boleh. Boleh kan? Yes. Tuh Jadi dia gini nih. dok, itu 8 jadi Hmm, 18 itu hitungannya kan add-on ya, hmm, additional. Jadi hmm, sebenarnya hmm. dokter nih menu utamanya nih 5 poin dok, ikut Terus cruise ya, bener ya gitu ya. terus ya. Terus nanti bisa ada add-onnya, ada additionalnya nih, baru mau tambah topping apa nih? Oh, saya mau plus 2 poin Oke. untuk flight voucher. So, saya mau tambah Aha. 2 poin misalkan untuk
upgrade ke balcony room gitu Ah, kan. Oh, ah, saya mau ah, ah, tambah ah. 5 lagi untuk kamar standar baru. Terus Ya, ada lagi, saya mau tambah ya. 18 poin untuk ke Jepang atau Mhm. England Mhm. itu, ke Inggris itu. Oh, oke. Jadi atau Berarti dok. berarti atau ya, berarti benar ya. Kalau misalnya saya dapat 5 poin, terus ada saya punya 18 poin, saya bisa pilih England. Ya, jadi total 23 poin tuh udah pasti bisa pilih Oke, Jepang atau pilih oke. ke Inggris. Baik, baik, baik. Nah, itu dia salah satunya tadi untuk kesehatan kulitnya kita, untuk kesehatan fungsi tubuh kita secara keseluruhan, hindari stres. Nah, Hmm. jalan-jalan di AFC, hindari stres. Dokter Kiki Iya. nggak jarang absen nih, apalagi udah semenjak ada Gatelen-Gatelen selalu ikut pasien ya. Ikut ya. Seru, seru, seru sih jalan-jalan dengan AFC. Oke, Baca oke. aja deh. Hmm, cara buat garamnya tanya dengan Oke dok, kayaknya pertanyaannya udah habis juga. Kayaknya kira-kira mungkin itu aja. Pokoknya saya tadi mau menekankan kembali teman-teman Yes. bahwa ini juga saya udah lama nggak kita bongkar-bongkar isu Subarati dan isu Kusi ini. Jadi kalau ditanya tuh ya secara umum tuh isinya apa aja. Ini sebagai closing aja mungkin saya akan sebutkan kembali. Kalau dari proteinnya itu dapat ya, ya dapat karena malah kita ada peptide, ada marine peptide dan sardine peptide untuk proteinnya. Kemudian dari vitaminnya itu yang terkandung di dalamnya ini saya belum ubek-ubek yang lain lagi nih. Saya baru yang untuk vitamin kulit nih. Vitaminnya itu mengandung vitamin A, vitamin C, vitamin D dan vitamin E ya. Oke. Jadi di dalamnya itu terdapat vitamin yang larut lemak maupun yang tidak larut lemak. Oke. Kemudian mineral ini belum saya lihat lagi mineral yang lain. Ini masih 3 kategori utama saja. Mineralnya itu di dalam sumber itu terkandung zinc, copper dan selenium. Oke. Kemudian asam lemaknya itu tadi omega 3 dan omega 6. Jadi bedakan ya mana mana asam amino, mana dia yang fatty acid ya. Oke. Karena dia kalau dia asam lemak itu dia akan membangun secara keseluruhan dari struktur kulit itu sendiri. Oke, kemudian vitamin, mineral. Oke, ya itu. Jadi sudah komplit. Jadi kalau misalnya teman-teman uh, bertanya ini kenapa jadi menjadi alasan yang untuk menguatkan saya bahwa saya tidak akan pisahkan lagi Sumba dan Utsu. Dua-duanya harus saya konsumsi kalau saya pengen mendapatkan manfaat yang komplit dari kedua produk ini. Karena nanti vitamin A, vitaminnya X ada di sini, vitaminnya Y ada di sini. Jadi mineral X ada di sini, mineral Y ada di sini. Jadi saya harus kombinasi keduanya untuk mendapatkan manfaat yang optimal. Seperti itu Mas Angga. Oke, itu sekalian closing statement dan tadi kesimpulan ya dari Dokter Kiki untuk acara hari ini. Terima kasih dokter dan Sama-sama. terima kasih untuk teman-teman semuanya. Thank you udah menghadiri live ini seminar dan semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran baru juga di hari ini. Apalagi hari ini kan nggak biasa ya. Biasanya kita kayak bahas-bahas yang Ya. gangguan-gangguan apa yang serem-serem gitu. Kalau kali ini kita rada lebih light juga lah ya. Kita ngomongin tentang Ya. kesehatan kulit apa gitu kan. Dan Oke. kita bongkar isi di Iya. dalam Suba dan Utsu itu apa gitu. Nanti Nah itu nanti juga next ya, nanti kita next bongkar pokoknya lagi. ada beduk isinya Cilavina sama Dokter Kiki. Boleh, boleh. Nanti kita bongkar lagi isinya apa saja. Ah, siap. Oke. Oke, tapi Baik. Oke. Ya. kalau untuk itu nanti saya reminder aja hari Senin kita ada acara nanti training bareng sama Kodoni. Jadi topiknya keren, kenapa? Karena pas promo Ruby-nya udah habis, promo Ruby-nya udah selesai, ya kan kan promo Ruby tanggal 30 selesai, terus ada training langsung lebih bagus gabung Diamond atau lebih gabung bagus Ruby gitu kan. Jadi Oke. bisa nanti. Kalau untuk Oke, konsumsi harus diamond. nah tuh udah langsung tuh Ya, konsumsi harus kalau konsumsi harus diamond. Kan tadi Nah, kan sebelum inden kalau lagi ya gimana kan. ya gimana mau konsumsinya teratur kalau stoknya nggak ada. Gitu. Nah, itu dia. Iya, itu dia. Oke. Thank you Oke. dokter. Sekali lagi Thank you Mas dokter. Angga. Thank you semua. Sampai Thank you, ketemu. thank you. Terima Selamat kasih. sore semuanya. Konnichiwa. Salam Konnichiwa. konnichiwa.